Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1156. Gimnasium Donghai. Saya punya pertanyaan lain. Ghost bertanya. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan. Gusin masih di tangan Li Mei. Itu lebih seperti paksaan daripada kerja sama. Bukankah dia juga mengatakan bahwa Ghost tidak memiliki kualifikasi dan alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengannya? Kamu bisa bertanya. Saya ingin tahu identitas Anda. Siapa Anda? Saya ingin tahu siapa Anda. Ini. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Li Mei mendengus dingin. Meskipun Ghost telah kehilangan ingatannya sekarang, tidak ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan kembali ingatannya suatu hari nanti. Selain itu, identitasnya sama pentingnya baginya seperti hidupnya. Di sini berangin. Kita bisa pergi ke tempat lain untuk mengobrol. Li Mei menjentikkan jarinya, dan selusin pembunuh wanita tiba-tiba melompat keluar dari satu sisi. Meskipun wajah mereka tidak terlihat jelas, Ghost dapat mengetahui bahwa orang-orang ini adalah anggota Rose Band lainnya. Tanpa diduga, orang-orang ini adalah girl band di permukaan, tetapi identitas asli mereka sebenarnya adalah sekelompok pembunuh. Silakan, kita bisa masuk ke mobil dan bicara pelan-pelan. Seorang pembunuh wanita membuat gerakan, tolong, dan mengikuti arah jarinya. Ghost melihat sebuah mobil tidak jauh dari sana. Li Mei telah menculik Gusin, jadi dia secara alami tidak takut. Bahkan jika Ghost datang untuk membunuhnya, dia tidak akan khawatir sama sekali. Aku bisa pergi bersamamu, tetapi kau harus memastikan keselamatan Gusin. Kalau tidak, bahkan jika aku mengorbankan hidupku, aku akan menyeretmu ke neraka. Ghost menatap semua orang dengan kejam. Tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tidak begitu pintar dan membawa Gusin ke konser, bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti itu? Tapi sekarang, dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ketika Ghost masuk ke dalam mobil, mulut Li Mei sedikit melengkung. Aku tidak pernah menyangka bahwa lembaga pemikir Istana Dunia Bawah akan memiliki sisi bodoh seperti itu. Li Mei tersenyum tipis dan bergumam. Tuan Hua, informasi baru telah tiba. Pluto telah memimpin anak buahnya ke Laut Cina Timur dan sekarang sedang beristirahat di hotel. Seorang pembunuh wanita berjalan mendekati Li Mei dan melapor dengan hormat. Huff. Istana Dunia Bawah yang sangat terkenal di luar negeri, hanya sekuat itu. Istana ini juga dipermainkan oleh organisasi bayangan. Li Mei tersenyum licik, berjalan perlahan menuju mobil, membuka pintu dan masuk. Kamu tidak mengatakan apa-apa sepanjang perjalanan. Apakah kamu khawatir dengan pacarmu? Li Mei tampak sangat anggun duduk di mobil hantu itu. Jika orang lain melihatnya, mereka mungkin akan penasaran dengan identitas hantu itu. Siapa gerangan yang bisa duduk di mobil seorang bintang besar dan duduk bersamanya? Bawa aku menemui Gusin. Jika dia aman dan sehat, aku akan menyetujui permintaanmu. Bagaimana? Hantu itu berkata dengan ringan dengan wajah muram. Apa? Ini permintaanmu. Kau boleh menolak, tapi aku tidak akan membiarkanmu memerintahku. Paling buruk, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Misalnya, aku bisa menyebabkan kecelakaan mobil sekarang juga. Kata hantu itu dengan suara dingin. Targetmu bukan Gusin, tapi kau ingin memanfaatkanku. Kalau begitu, kembalikan Gusin kepadaku dan aku akan membantumu. Ini adalah hasil yang saling menguntungkan. Kalau tidak, kedua belah pihak akan menderita. Sepertinya kau sangat mengenal kami. Ekspresi Li Mei sedikit berubah, lalu dia tersenyum dan menepuk tangannya dengan lembut. Aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun kau telah kehilangan ingatanmu, kau masih harus menggunakan situasi ini untuk bernegosiasi. Tidak heran kau bisa disebut sebagai wadah pemikir Istana Hades. Qian Wei, ayo kita pergi ke markas, kata Li Mei kepada pembunuh wanita yang sedang mengemudi. Ya, Tuan Hua. Tuan Hua, apakah ini gelarmu? Hantu itu menangkap kata itu dengan tajam dan langsung bertanya. Aku rasa kau akan segera mengetahuinya. Li Mei tidak memberikan jawaban langsung. Hantu itu tampak gugup. Meskipun dia tidak mengetahuinya sekarang, dia tetap diam-diam menuliskan 3 kata ini. Mobil itu perlahan berhenti di depan sebuah villa besar, dan Ghost kemudian menemukan bahwa ada lebih dari selusin pengawal tinggi dan perkasa berpakaian hitam berdiri di pintu, dan bahkan ada tembok dan kawat berduri di sekitar villa itu. Akan lebih seperti penjara daripada villa. Pacarmu ada di sana, ayo masuk dan lihat. Li Mei membawa Ghost ke dalam villa dan menunjuk ke salah satu kamar. Jantung Ghost tiba-tiba berdebar kencang, dia berjalan cepat dan menendang pintu hingga terbuka. Ali, akhirnya kau datang juga.
Ketika wanita di ruangan itu melihat orang itu datang, air matanya tiba-tiba mengalir deras, dan ia pun memeluk hantu itu sambil menangis tak henti-hentinya. Apakah kamu baik-baik saja? Hantu itu dengan hati-hati memeriksa tubuh Gusin, takut Li Mei akan membiarkan seseorang menyiksanya. Jangan khawatir, mereka tidak melakukan apapun padaku. Gusin berkata sambil menangis. Dia tampak seperti telah mengalami ketidakadilan yang besar. Tidak mengherankan. Dia hanyalah seorang gadis kecil, dan terperangkap di tempat seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa takut. Bukankah kalian sudah cukup sentimental? Pada saat ini, Li Mei berkata dengan ringan di belakang mereka berdua. Gusin secara naluriah bersembunyi di balik hantu itu. Aku bisa membantumu, tetapi kau harus membiarkanku membawanya pergi. Wajah hantu itu serius, matanya tertuju pada Li Mei. Itu tidak akan berhasil. Jika dia pergi, kau akan seperti layang-layang yang talinya putus. Bagaimana kau bisa mendengarkan rencanaku? Sementara Li Mei berbicara, selusin pembunuh wanita di dekatnya sudah mendekat. Ghost khawatir mereka mungkin akan melukai Gusin, jadi dia menggunakan kedua tangannya untuk melindunginya dengan erat di belakangnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin dia bisa membawa Gusin pergi dari sini dengan aman. Jadi, dia akan tinggal di sini. Jika Gusin hilang, seseorang pasti akan menelepon polisi besok. Saat itu, aku akan menjadi tersangka terbesar. Bagaimana aku bisa membantumu? Ghost menjadi tenang. Ya, jika Gusin tidak datang bekerja dan ponselnya tidak bisa dihubungi, rekan-rekannya pasti akan menelepon polisi. Saat itu, polisi akan fokus menyelidiki Ghost, dan dia bahkan mungkin ditahan. Bagaimana dia bisa membantu Li Mei? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Sebelum masalah ini diselesaikan, aku harus meminta Nona Gu untuk tinggal di sini sebentar. Li Mei melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Ghost untuk mengikutinya. Lebih baik kau pergi saja. Jangan khawatirkan aku. Bukankah dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun padaku? Melihat Ghost ragu-ragu, Gusin perlahan-lahan mengerti segalanya. Dia ditangkap oleh orang-orang berpakaian hitam ini dan menjadi alat tawar-menawar Li Mei untuk memaksa Ghost. Tetapi bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Ali, aku yakin kau bisa menyelamatkanku. Kalau begitu, kenapa aku tidak tinggal di sini lebih lama? Gusin berbisik di telinga hantu itu. Maafkan aku, Gusin. Akulah yang menyakitimu. Kalau saja aku tidak mengajakmu bernyanyi. Baiklah, berhenti bicara. Ini bukan salahmu. Gusin menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Ghost untuk berhenti bicara. Aku akan menunggumu di sini. Bab 1157. Sebaiknya kau segera memberitahuku syaratmu. Setelah selesai, aku akan membawanya pergi. Ghost sedang duduk di ruang konferensi, dan Li Mei duduk di seberangnya. Tidak masalah. Ambil cek ini. Ini bagian dari kompensasimu. Li Mei mengeluarkan cek kosong dari laci, menuliskan beberapa kata di atasnya, dan menyerahkannya. 50 juta, sepertinya tugasmu sulit. Ghost tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi hanya melihat nomor pada cek tersebut. Dia dipaksa oleh Li Mei. Jika dia benar-benar mengambil uang itu, hubungan antara dia dan Li Mei akan menjadi hubungan kerja, jadi dia tidak akan pernah mengambilnya. Saya tidak mau menerima uang ini. Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Baiklah. Li Mei perlahan berjalan ke sisi hantu itu, membungkuk dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Apa? Kau ingin aku melawan mereka? Setelah mendengar ini, hantu itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Tidak, tidak, mengapa kau melakukan ini? Tanya hantu itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, kamu hanya perlu melakukannya. Li Mei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Melihat hantu itu ragu-ragu, matanya yang menawan perlahan menatapnya. Jangan lupa, pacarmu masih di tanganku. Li Mei menekankan. Gusin masih di tangannya, yang merupakan hal yang paling menyakitkan bagi Ghost. Saya akan meminta pacar Anda untuk mengirim pesan singkat ke koleganya dan memberitahu bahwa dia akan bepergian untuk sementara waktu dan tidak menghubunginya. Namun, akan lebih meyakinkan jika pesan itu datang dari Anda, pacar yang dikenal. Sialan. Hantu itu menggertakkan giginya karena marah dan menghantamkan tinjunya ke meja. Jangan mudah tersinggung. Aku juga seorang wanita. Bagaimana mungkin aku mempermalukan wanita lain? Padahal, aku juga mengikuti perintah. Kalau tidak, kenapa aku menculik penggemarku? Siner,
Tunggu aku pasti akan menyelamatkanmu. 20 menit kemudian. Tuan Hua, apakah dia benar-benar akan mengikuti rencana kita? Kata seorang wanita di sebelah Li Mei. Qiang Wei, kamu sama sekali tidak mengerti pria ini. Jika dia tidak kehilangan ingatannya, aku akan sangat khawatir dia akan meninggalkan wanita itu dengan kejam. Tapi sekarang dia tidak akan pernah melakukan itu. Dia akan melakukannya dengan patuh. Li Mei meminum anggur merah di atas meja dengan ekspresi santai dan percaya diri di wajahnya. Dengan cara ini, perintah yang diberikan oleh Tuhan akan digenapi. Keesokan harinya, rumah sakit Tunghai. Maaf, Guli tidak masuk kerja, bahkan Gu Xin juga tidak masuk. Perawat di meja depan menatap pria di depannya, membolak-balik catatan kehadiran, dan berkata dengan tidak sabar. Benarkah? Dia tidak datang hari ini. Setelah mendengar ini, reaksi pertama Ye Shikai adalah curiga bahwa perawat itu berbohong kepadanya. Namun, seharusnya tidak demikian. Dia seharusnya tidak mengenalnya. Namun, Ghost dan Gu Xin tidak datang hari ini. Bukankah ini terlalu kebetulan? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan mencari mereka. Mereka sedang bepergian dan mungkin harus mengambil cuti. Ini. Baiklah, maafkan aku karena mengganggumu. Ye Shikai berjalan keluar dari rumah sakit dengan perasaan kecewa, dan putri iblis penghancur jiwa serta yang lainnya segera datang menemuinya. Bos, bagaimana? Apakah pilnya manjur? Oh, berhenti bicara. Ghost tidak ada di sini. Sepertinya dia pergi bepergian dengan Gu Xin dan akan butuh waktu baginya untuk kembali. Ye Shikai menjelaskan situasinya kepada semua orang. Jika mereka tidak ada di sini, maka perjalanan ini akan sia-sia. Ngomong-ngomong, mereka pergi kemana? Mungkin kita bisa pergi mencari mereka, kata Miehun cepat. Saya sudah bertanya, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan panggilan teleponnya tidak dapat dihubungi. Ye Shikai duduk kembali di dalam mobil dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Mungkinkah perawat sengaja tidak memberitahu kita tentang kondisi mereka? Saya rasa itu sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa kita tidak bisa menghubunginya lewat telepon? Moji tampak tidak senang. Setelah memikirkannya dengan saksama, kemungkinan ini tidak dikecualikan. Bagaimanapun, Ghost dan Gu Xin sangat memusuhi mereka. Namun, sungguh aneh bahwa bahkan nomor telepon baru itu tidak dapat dihubungi. Aku yakin mereka tidak bepergian. Mereka pasti sengaja bersembunyi dari kita, kata Moji tegas. Aneh sekali. Kenapa mereka minta cuti hari ini? Tidak mungkin mereka berjaga-jaga terhadap kita seperti pencuri setiap hari. Ye Shikai sangat bingung. Kedua orang itu memang tidak ditemukan di rumah sakit. Jika perawat itu menipu mereka, setidaknya mereka seharusnya berada di rumah sakit. Kita tunggu saja di sini. Aku rasa mereka tidak akan muncul. Moji sudah memutuskan untuk menunggu di sini sampai mereka berdua keluar. Siang. Apakah kamu lapar? Ye Shikai menoleh dan bertanya. Aku tidak lapar. Kalau kamu mau makan, makan saja sendiri. Moji memalingkan mukanya dan menatap pintu masuk rumah sakit. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Ye Shikai melihat Moji kesal, dan tanpa banyak bicara, dia membuka pintu mobil dan pergi. Ada banyak restoran kecil di dekat rumah sakit dan semuanya dapat ditemukan dengan mudah. Wah, wanginya enak sekali. Ye Shikai awalnya ingin membeli beberapa makanan cepat saji, dan dia juga bisa membawanya untuk Moji dan Miehun, tetapi ketika dia berjalan melewati sebuah gang, dia tertarik dengan aroma yang kuat. Ini kesempatan bagus untuk mencoba makanan lezat Laut Cina Timur. Ye Shikai berpikir bahwa pasti ada banyak makanan lezat di gang-gang ini. Anggur yang baik tidak memerlukan semak belukar. Tuan, apakah Anda ingin mencoba kue manis? Pada saat ini, seorang wanita memegang keranjang bambu datang dan mencoba menjual kue manis di keranjang itu kepada Ye Shikai. Baunya harum sekali. Ye Shikai mengangkat kain biru yang menutupi keranjang itu, dan aroma harum yang manis memenuhi hidungnya. Ini baru saja dibuat. Sangat segar. Wanita itu menyerahkan sepotong kue gula. Ye Shikai mencicipinya dan merasa kue itu memang manis dan lezat. Baiklah, aku akan membeli 20 yuan. Ye Shikai mengangguk dan merogoh sakunya untuk mengeluarkan dompetnya. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Wanita itu mengeluarkan kantong plastik dan meraih keranjang bambu. Pergilah ke neraka. Tepat saat Ye Shikai sedang membalik-balik uang receh itu, cahaya putih tiba-tiba melintas di matanya. Itu adalah sebuah belati, dan pembunuhnya adalah wanita di depannya. Ye Shikai mengeluarkan koin dari dompetnya dengan tenang,
meletakkannya di antara jari-jarinya, dan menjentikannya dengan ringan. Ledakan. Koin itu membentuk busur di udara dan mengenai belati di tangan wanita itu, menciptakan percikan api. Yesike melangkah maju, meraih pergelangan tangan wanita itu dengan satu tangan, memutarnya dengan kuat, dan dengan mudah menaklukkannya. Siapa kau dan mengapa kau ingin membunuhku? Wajah Yesike tampak serius. Meskipun ia biasanya bersikap lembut dan perhatian kepada wanita, pihak lain adalah seorang pembunuh. Huff. Wanita itu mendengus dingin. Yesike tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Dia melepaskan tangannya dan melihat bintik hitam di telapak tangannya. Itu adalah racun. Dia melihat lagi dan melihat darah hitam mengalir dari sudut mulut wanita itu. Dia mengerang kesakitan beberapa kali dan jatuh ke tanah. Kejam sekali. Yesike menggunakan tenaga dalamnya untuk menghentikan penyebaran racun. Pembunuh wanita ini bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga seorang pejuang kematian. Dia telah meminum zat yang sangat beracun sebelumnya. Orang luar akan diracuni begitu mereka menyentuh kulitnya, tetapi dia juga pasti akan diracuni sampai mati. Itu hanya masalah mati bersama. Bab 1158. Racun itu sangat kuat. Meskipun hanya mengenai tubuh wanita itu, racunnya sudah sangat kuat. Namun, Yesike telah melihat banyak racun semacam ini. Meskipun terlihat kuat, racun itu tidak terlalu serius. Dia hanya perlu menyegel titik akupuntur tepat waktu dan kemudian mengeluarkan racunnya. Para prajurit kematian itu tampak setia dan berani, tetapi mereka sebenarnya cukup kejam. Mereka bahkan membenci nyawa mereka sendiri dan menganggapnya tidak berharga. Bagaimana mereka bisa peduli dengan nyawa orang lain? Yesike sedikit khawatir dengan kue itu. Dia pikir mungkin ada racun di dalamnya. Dia baru saja memakan sepotong kue itu dengan gembira. Namun, Yesike sangat ahli dalam pengetahuan tentang racun dan sangat sensitif terhadap racun. Dia tidak merasa keracunan saat memakan kue tadi. Mungkin, si pembunuh tidak meracuni kue itu untuk membuatnya bingung, hanya untuk membuatnya lengah. Agar aman, dia harus meminta Ziyun untuk memeriksanya setelah kembali ke Yanjing. Penghancur jiwa, Moji, aku punya sesuatu. Ledakan. Tepat saat Yesike sedang berbicara di telepon, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga jauh melampaui kecepatan pembunuh wanita tadi. Yesike terkejut dan dipukul dari belakang. Headset Bluetooth-nya juga jatuh ke tanah. Siapa dia? Yesike menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Orang yang bisa melukainya dengan satu pukulan bukanlah orang yang suka pamer. Saat berbalik, dia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di belakangnya. Dia bertopeng dan wajahnya tidak terlihat sama sekali. Dia datang dengan niat buruk. Tinju pemecah langit. Yesike meregangkan otot-ototnya dan meninju wajah lawannya. Ledakan. Keduanya saling beradu tinju, dan benturannya sangat keras. Yesike mundur 3 langkah, sementara lawannya mundur 5 langkah. Gelombang kejut benturan itu bahkan memecahkan kaca di sampingnya. Meskipun serangannya gagal, dia mampu tetap tertib dan tidak kacau. Yesike baru saja menggunakan 8 poin kekuatan internalnya. Meskipun momentumnya membuatnya kewalahan, dia dengan cepat memulihkan posturnya. Ini adalah ritme bertarung dengan lawannya. Siapa kamu? Yesike tampaknya mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Tidak ada pembunuh yang akan memberitahu identitasnya kepada orang lain. Kalau tak bisa berkomunikasi dengan mulut, hanya bisa menggunakan tangan. Yesike mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, bergegas maju dalam 1 langkah, melompat ke udara, dan menendang pria berpakaian hitam itu. Namun, yang tidak disangkanya adalah pria berpakaian hitam itu benar-benar bersikap defensif, dan tidak ada cacat dalam gerakannya. Tidak peduli seberapa ganas serangan Yesike, dia selalu fokus pada pertahanan dan jarang mengambil inisiatif untuk menyerang, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Yesike tidak bisa menahan perasaan bingung dan perlahan-lahan mengendurkan serangannya. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan pria berpakaian hitam itu. Jika dia benar-benar datang untuk membunuhnya, bukankah seharusnya dia menggunakan seluruh kekuatannya? Harus dikatakan bahwa pria berpakaian hitam ini dan pembunuh yang menjual kue permen tadi memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Bos, kita sudah sampai. Tepat saat keduanya bertarung dengan sengit, suara Myeon dan Moji terdengar dari pintu masuk gang, dan beberapa penjaga rahasia telah mendekat dari semua sisi. Tampaknya mereka juga menyadari ketidaknormalan Yesike. Moji mengayunkan cambuk itu sekuat tenaga, namun pria berpakaian hitam itu menangkap dan menariknya kuat-kuat, hampir saja menjatuhkan Moji ke tanah.
Tangkap dia hidup-hidup. Miehun melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal rahasia segera bergegas. Melihat situasinya tidak baik, pria berpakaian hitam itu melepaskan cambuk Moji, menginjak dinding, melompat ke atap, dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Bos, Anda baik-baik saja. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Yesike mengedarkan energi internalnya dan mengeluarkan racun yang tersisa di tubuhnya. Kamu diracuni. Moji melihat darah beracun di telapak tangan Yesike dan tiba-tiba berteriak dengan gembira. Ini masalah kecil. Yesike melambaikan tangannya dengan ringan, wajahnya sedikit pucat, menunjuk mayat di tanah, dan memberi isyarat kepada para penjaga rahasia untuk menanganinya dengan cepat. Meskipun kami tidak tahu siapa yang menyerang kami, jelas bahwa kami telah terekspos. Kembali ke mobil, Yesike mengambil sebatang rokok dan mulai merokok. Dia akhirnya merasa sedikit lebih waspada. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan kembali seperti ini saja? Tanya Miehun. Dia dan Moji tidak ingin menyerah di tengah jalan. Pulang dengan tangan hampa adalah hukuman yang paling ringan. Yang paling mereka khawatirkan sebenarnya adalah hantu itu. Seseorang menyerang Yesike, dan Ghost serta Gusin kebetulan sedang bepergian. Ini terlalu kebetulan. Selain itu, karena para penyerang ini akan menyiapkan penyergapan di dekat rumah sakit, dapat disimpulkan bahwa mereka pasti akan datang ke rumah sakit. Dalam hal ini, mereka seharusnya tahu bahwa Ghost dan Gusin sedang bepergian. Yesike tampak ragu dan mengerutkan kening, tetapi ini tidak masuk akal. Jika memang begitu, mengapa mereka tidak mengikuti hantu-hantu itu, tetapi malah datang untuk membunuh mereka? Mungkinkah target mereka bukanlah hantu itu, tetapi Yesike sendiri? Itu tidak masuk akal. Mereka bisa saja mengambil tindakan ketika mereka berada di Yanjing. Keberadaannya tidak disembunyikan, dan pihak lain tidak akan memiliki kesempatan untuk tidak menemukannya. Atau, pangkalan di Yanjing dijaga ketat, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyusup. Jadi mereka mengambil tindakan setelah Yesike tiba di Laut Cina Timur. Tetapi, ini agak mengada-ada. Dia membawa banyak penjaga rahasia kali ini, dan Moji dan Miehun juga bersamanya. Bos, apa yang sedang Anda pikirkan? Saya penasaran dengan identitas pria berpakaian hitam tadi. Dia adalah pembunuh paling aneh yang pernah saya lihat. Saya pikir siapapun yang menghadapi bos akan panik di dalam hati. Miehun berkata dengan ringan. Identitas, Pluto, sudah merupakan penegasan kekuatan. Miehun telah mengikuti Yesike selama beberapa tahun dan jarang bertemu lawan di Eropa, sehingga tidak ada dewa utama yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasinya. Bahkan dalam pertempuran Gunung Suci, butuh 4 dewa utama untuk bergabung untuk menantang Yesike. Di Gunung Suci, ia juga memperoleh benda suci Istana Hades, Pisau Hades. Setelah kembali ke Yanjing, ia mendapat bantuan dari buku-buku rahasia seperti Roh Batin, dan Sutra Kaisar Suan, 4 elemen Atlantis, dan pedang Yuxi di reruntuhan Baiki, yang bahkan merupakan senjata yang lebih langka. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang yang mampu melawan Yesike dalam duel 1 lawan 1, dan kebanyakan dari mereka yang berani membunuhnya adalah pejuang kematian. Masih banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di Tiongkok. Misalnya, bukankah Chen Yaozu, leluhur keluarga Chen, salah satunya? Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, aku bahkan tidak yakin bisa menahan serangannya. Yesike menghela napas. Lagi pula, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Belum lagi Chen Yaozu adalah setengah dewa. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mencari lokasi di mana Ghost dan yang lainnya bepergian? Aku khawatir orang-orang ini mungkin melakukan sesuatu yang buruk padanya. Miehun menyarankan. Kau sudah bicara banyak. Segera beritahu Wom dan minta dia mencari lokasi Ghost. Sejujurnya, aku khawatir dengan keselamatannya sekarang. Yesike melihat keluar jendela. Saat itu sudah sore, dan tidak ada pergerakan di luar rumah sakit. Ini berarti Ghost dan Gusin benar-benar tidak ada di rumah sakit. Bab 1159. Di sebuah villa di Laut Cina Timur. Sebuah bayangan hitam melesat masuk langsung dari jendela, begitu cepatnya sehingga orang-orang bahkan tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Sepertinya, itu adalah elang terbang. Di dalam rumah. Yang keluar dari jendela bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah sosok. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pria berpakaian hitam yang baru saja menyerang Yesike. Pakaiannya di bagian dada robek, yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya.
Pria berpakaian hitam itu perlahan membuka tudung kepalanya, menampakkan wajah aslinya. Jika Yesike melihat wajah ini, dia pasti akan terkejut, karena orang yang menyerangnya tidak lain adalah hantu yang selama ini dicarinya. Tuan Gu, tindakan Anda tampaknya berhasil. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Hantu itu menoleh dan menatap orang yang datang. Dia tidak berbicara, tetapi terus bernapas dengan berat, memulihkan kekuatan internalnya dan menyembuhkan dirinya sendiri. Huff, kau harus tahu kekuatannya. Aku bukan tandingannya. Hantu itu berkata dengan dingin, dan wajahnya seolah berkata, aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak peduli apa yang kau lakukan, aku tetap tidak bisa mengalahkan Yesike. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Sebenarnya, hantu itu memang bukan tandingan Yesike. Belum lagi ada kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua, dan Yesike memiliki begitu banyak harta karun. Jika kedua belah pihak bertarung habis-habisan, bahkan 3 hantu pun tidak akan menjadi tandingannya. Tapi kamu tidak berusaha sekuat tenaga, kan? Li Mei tidak tertipu oleh tipu daya hantu itu. Seperti yang dia katakan, setiap gerakan hantu itu berada di bawah pengawasannya. Apa maksudmu? Hantu itu mengerutkan kening, tampak sedikit gugup. Baru saja, kau sengaja mengecewakanku. Jika aku berusaha sekuat tenaga dan dia menggunakan jurus pembunuhnya, aku akan dibunuh olehnya. Ghost mendengus dingin. Dia sudah mempersiapkan cara untuk menanggapi. Meskipun dia tidak menyukai Yesike, dia lebih membenci Li Mei. Wanita kejam ini benar-benar berani membuat keributan tentang keselamatan Gusin. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kamu masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk menghadapinya. Li Mei tiba-tiba melintas dan muncul di depan hantu itu. Langkahmu lebih seperti mengujinya. Melakukan hal itu tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan membuat musuh waspada. Tapi misimu bukan untuk membunuhnya. Hantu itu bersandar di dinding, tersenyum dingin, dan tampak tak kenal takut. Bagaimana kamu tahu? Ketika Li Mei mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Bisa dikatakan itu adalah perubahan yang dramatis, tetapi Li Mei, yang sangat pandai mengendalikan emosinya, dengan cepat kembali ke ekspresi aslinya. Aku mendengarnya di luar kamarmu tadi malam. Hantu itu tidak menyembunyikan apapun dan mengakuinya secara langsung. Apa? Aku tidak menyangka kau menguping pembicaraan wanita, Tuan Gu, kau sangat kasar. Li Mei tersenyum dengan wajahnya tetapi tidak dengan hatinya. Di balik ketenangannya, dia marah. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak mau mendengarkan sejak awal. Jelas karena suaramu terlalu keras sehingga aku mendengar semuanya. Huff, Tuan Gu, jangan lupa bahwa Nona Gusin masih di tanganku. Anda mungkin tidak ingin dia terluka. Li Mei mengancam lagi. Bukannya aku tidak ingin membantumu, hanya saja aku benar-benar tidak sebanding dengannya. Nona Li Mei, kurasa kau telah melakukan kesalahan. Kau seharusnya mencari kultivator yang lebih kuat, seperti kultivator yang berada di tahap pemisahan roh atau bahkan tahap penggabungan. Hantu itu tampaknya telah menemukan cara yang baik untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimanapun, Yesike kuat dan ia tidak dapat mengalahkannya. Dengan cara ini, bahkan jika ia berusaha tetapi tidak berusaha, ia punya alasan. Sepertinya saya terlalu lunak, Tuan Gu. Jika Anda masih bersikap acuh tak acuh dalam operasi berikutnya, maka jangan salahkan saya karena mengambil tindakan terhadap Nona Gu. Kau. Kemarahan tiba-tiba membuncah dalam hati sang hantu, ia pun menerjang maju, mencengkeram leher Li Mei, dan mengangkatnya. Turunkan Tuan. Pembunuh wanita di samping mengeluarkan belati dan langsung menempelkannya di leher hantu itu. Li Mei juga seorang kultivator, dan kekuatannya tidak kalah dengan Ghost. Dia juga mengetahui ilusi yang sangat aneh, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. Tapi sekarang dia sama sekali tidak melawan, yang berarti dia sama sekali tidak khawatir bahwa Ghost akan menggunakan kekuatan yang kuat. Jika kau ingin melakukan sesuatu, kau bisa membunuhku sekarang. Li Mei tenang. Ekspresi hantu itu ganas. Dia ingin sekali mencekiknya sampai mati, tapi Gusin pasti akan mati karenanya. Lupakan saja. Hantu itu menggertakkan giginya dan melepaskan Li Mei. Aku masih punya misi lain. Kuharap kau bisa mengerahkan segenap tenaga kali ini. Li Mei mengusap lehernya yang memerah, berkata dengan suara dingin, lalu berbalik dan pergi. Dia sengaja menekankan 4 kata, berusaha sekuat tenaga, dan ekspresi hantu itu pun berubah serius. Donghai, Crown Hotel. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Ghost dan yang lainnya benar-benar tidak ada di rumah sakit. Apakah kita harus menunggu selamanya? Tanya Miehun. Kali ini, mereka membawa selusin penjaga rahasia, dan hampir 20 orang menginap di hotel. Mereka adalah target yang terlalu jelas. Selain itu, semua orang mengerti bahwa operasi pembunuhan itu jelas belum berakhir. Miehun dan Moji sama-sama ahli dalam kultivasi, dan pembunuhan biasa tidak banyak berpengaruh pada mereka. Perhatian semua orang tertuju pada Ghost yang hilang. Kita tidak bisa kembali begitu saja, kita juga tidak bisa menunggu di sini dengan bodoh. Yesike tiba-tiba membanting meja dan berkata kepada dua orang di depannya. Apa maksudnya ini? Moji cukup bingung. Kita harus mengambil inisiatif untuk menemukan Ghost, dan menyelidiki dalam di balik pembunuhan itu sesegera mungkin. Yesike berbicara kata demi kata. Dia telah memutuskan untuk mengungkap semuanya. Apa kau tidak mengerti? Pasti Bos Sing yang melakukannya. Moji tiba-tiba berteriak. Apa maksudmu? Yesike dan Miehun bingung dan tidak mengerti apa maksudnya. Saat itu, markas Motman di Yanjing hancur total, jadi Bos Sing memindahkannya ke Laut Cina Timur. Bukankah Ghost membawa pengawal bulan ke Laut Cina Timur untuk menyelidiki masalah ini? Namun, mereka menemukan hal semacam ini. Oh, lupakan saja, aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Memikirkannya saja membuatku marah. Saat Putri Sihir berbicara, dia menyebutkan amnesia Ghost. Kita sudah bertarung dengan Bos Sing berkali-kali, kurasa pasti ada seseorang di belakangnya. Nada bicara Yesike tegas. Meskipun Bos Sing sulit dipahami dan kejam, dia berulang kali dikalahkan oleh Yesike. Sebagian besar alasannya adalah Bos Sing masih kurang memiliki prediksi. Selain itu, agar proyek HST dapat bangkit kembali, harus ada jaminan material dari semua aspek, seperti dana, personel, dan teknologi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan Bos Sing dengan mudah. Saya setuju dengan gagasan Bos. Bab 1160. Baik Yanjing maupun Donghai, keduanya adalah kota besar di Tiongkok. Jika Anda ingin menemukan seseorang di sini, tidak ada gunanya mengandalkan banyak orang. Anda harus memiliki informasi yang akurat. Mengenai hal ini, Yesike tidak dapat melakukannya. Wom adalah peretas komputer dan juga ahli dalam pengumpulan informasi. Dalam masyarakat internet, sedikit banyak jejak dapat ditinggalkan di internet, dan Wom dapat mengumpulkan dan menganalisis petunjuk ini untuk mendapatkan informasi yang objektif dan akurat. Faktanya, dalam hal pengumpulan informasi, tidak ada seorang pun di Yanjing yang dapat dibandingkan dengan Jiyu. Namun, Yesike tidak pernah menyangka gadis itu akan membantunya. Pekerjaan intelijen akan diserahkan kepada cacing dan buaya. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan dua orang jika tidak terjadi apa-apa pada mereka. Yesike menghela napas dan berdiri. Dia tidak tahu bagaimana situasi hantu itu saat ini. Rumah sakit Tunghai. Mengapa Anda ada di sini lagi? Perawat di meja resepsionis rumah sakit mendongak dan melirik ke arahku, tampak tidak sabar. Baiklah, suster, saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Tolong bantu saya. Yesike berusaha sebaik mungkin untuk mengatakan hal-hal yang baik. Tampaknya suster ini juga merupakan teman baik Gusin. Jika mereka akan bepergian, dia pasti tahu sesuatu. Sejujurnya, saya tidak tahu kemana mereka pergi. Pagi ini, saya menerima pesan teks dari Gusin yang mengatakan bahwa dia dan Guli akan pergi jalan-jalan dan meminta saya untuk membantunya meminta cuti. Namun, sekarang saya tidak bisa menghubunginya di telepon dan dia tidak membalas pesan teks saya. Saya kira dia tidak ingin diganggu. Perawat itu tampak kesal dengan kegigihan Yesike dan berdiri serta berteriak. Apakah kamu yakin itu sinyal yang dia kirim? Itu nomor teleponnya, tidak diragukan lagi. Aku sudah mencatatnya di sini. Jadi, dia sendiri yang bicara padamu di telepon. Bukan begitu. Sedikit keraguan terpancar di mata perawat itu dan dia menggelengkan kepalanya. Baiklah, terima kasih banyak atas bantuanmu. Setelah Yesike mengangguk dan mengucapkan terima kasih, dia pergi ke supermarket rumah sakit untuk membeli semangkuk mie instan. Dia mencari tempat duduk dan makan sambil memikirkan apa yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Jika benar seperti yang dikatakan perawat, Ghost dan Gusin kehilangan kontak dengan semua orang sejak tadi malam, dan mereka tidak pernah muncul sejak saat itu. Hei, sudah dengar. Di konser tadi malam, Ali dan Gusin naik panggung untuk bernyanyi bersama Rose Band. Tiba-tiba, dua suara tawa membawa pikirannya kembali ke kenyataan. Saat menoleh, dia melihat bahwa mereka adalah dua perawat lainnya.
Mereka pasti datang ke sini untuk makan sesuatu selama istirahat. Namun, fokus Yesikai tertuju pada isi pembicaraan kedua wanita itu. Mereka hanya menyebutkan, hantu dan Gusin. Mungkinkah mereka mengetahui petunjuk? Yesikai sangat penasaran sehingga ia meletakkan mie instan yang belum habis di atas meja, berjalan mendekat dan duduk di hadapan kedua wanita itu. Apakah kamu tahu tentang Guli dan Gusin? Yesikai sedikit malu. Melakukan hal seperti ini pasti akan membuat orang-orang terkesan mencoba memulai percakapan. Kedua perawat di depannya menoleh, dengan ekspresi waspada di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang melihat orang mesum. Siapa kalian? Salah seorang di antara mereka bertanya, tampak sangat waspada. Aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Yesikai dan aku teman mereka. Tapi sekarang aku tidak dapat menemukan mereka, jadi aku ingin bertanya padamu. Yesikai menjelaskan kepada mereka berdua, dan juga menghilangkan rasa waspada kedua wanita itu terhadapnya. Begitu ya? Ya, kami juga tidak bisa menghubunginya. Kudengar dia sedang bepergian dan tidak ingin diganggu, jadi dia mematikan teleponnya. Seorang perawat mengangguk. Kamu baru saja mengatakan bahwa mereka pergi ke konser kemarin, dan mereka bersama Mei. Ben Mawar. Ya, itu Rose Band. Yesikai menjawab dengan cepat. Dia bukan penggemar, jadi wajar saja dia tidak mengerti band-band populer itu. Tadi malam, Rose Band menggelar konser di Stadion Donghai. Kudengar ada puluhan ribu penonton. Apa kalian tidak tahu? Aku benar-benar minta maaf, aku biasanya tidak sering menonton konser, jadi. Yesikai tersenyum canggung, tetapi sekali lagi, fokus pembicaraan mereka tidak tertuju pada konser itu. Mereka pergi ke konser kemarin. Kudengar ahli mengantre untuk membeli tiket. Betapa bahagianya jika punya pacar seperti dia. Dan kudengar dia sangat tangguh dalam berkelahi. Terakhir kali, dia menghajar lebih dari selusin penjahat. Dia sangat tampan. Batuk-batuk. Yesikai memiliki wajah gelap dan batuk 2 kali. Kedua wanita ini terlalu gila. Maaf, silakan lanjutkan. Kedua perawat itu akhirnya menyadari kesalahan mereka dan wajah cantik mereka langsung memerah. Apakah mereka berdua pergi ke konser? Yesikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dan pembawa acara Li Mei bahkan mengundang mereka untuk datang dan bernyanyi. Mereka sangat beruntung karena mendapat kesempatan dengan peluang 1 dari puluhan ribu. Apa maksudmu? Yesikai bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan keduanya. Itu adalah sesi interaktif konser. Mereka akan mengundi penonton yang beruntung, dan Guli yang terpilih. Namun, dia memberikan tempat itu kepada Gusin. Begitu ya? Yesikai mengangguk. Ternyata mereka berdua pergi menonton konser tadi malam. Dia juga mendengar bahwa Rose Band sangat populer akhir-akhir ini. Jika memang begitu, setidaknya itu berarti mereka berdua aman tadi malam. Jadi setelah konser, apakah mereka menghubungimu? Yesikai tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat nada bicaranya dan bertanya kepada kedua wanita itu. Ini tidak ada lagi. Setelah semuanya berakhir, mereka tidak mengirim pesan apapun lagi sejak saat itu. Oh, jadi, terima kasih. Aku pergi dulu. Ekspresi Yesikai tiba-tiba menjadi bingung. Petunjuk yang akhirnya dia dapatkan hilang lagi. Yesikai meninggalkan rumah sakit dan menelepon seseorang. Halo, bos, ada apa? Suara Wom terdengar dari ujung telepon. Apakah Anda masih menyelidiki? Ya, sangat sulit untuk menemukan Ghost dan Gusin. Ada lebih dari 20 juta orang di kota Donghai. Tapi jangan khawatir, aku berusaha sebaik mungkin. Nada bicara Wom terdengar sedikit lelah, dan sepertinya mengumpulkan informasi memang sangat melelahkan. Biar aku beri petunjuk. Tadi malam, ada konser di Stadion Donghai, dan Gusin bahkan naik ke panggung untuk bernyanyi bersama band. Yesikai menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada Wom. Jadi begitulah adanya. Aku mengerti. Dengan petunjuk ini, kita bisa mempersempit ruang lingkup penyelidikan. Cacing itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dengan cara ini, melalui kamera di gedung olahraga, mereka seharusnya bisa menemukan tempat terakhir di mana kedua orang itu menghilang. Juga, saya menemui percobaan pembunuhan di sini, dan pihak lain bahkan memiliki pembunuh. Apa? Kau dibunuh lagi, bos? Berapa banyak musuhmu? Kenapa ada orang yang menyerangmu kemanapun kau pergi? Mendengar berita itu, Wom berteriak dengan lebih terkejut. Bersambung.